Apa yang terjadi ketika seorang anak golden child terbangun atau menyadari bahwa keluarga yang dia tinggali itu adalah sebuah keluarga disfungsional? Teman-teman, kita sudah belajar di channel ini bahwa seorang anak scapegoat atau anak kambing hitam itu biasanya adalah anak-anak yang kemudian menyadari bahwa keluarganya adalah keluarga yang disfungsional. Walaupun mungkin tidak semua cukup beruntung untuk menjalani hal tersebut. Tetapi kita tahu bahwa kebanyakan pada akhirnya justru anak scapegoat yang menyadari bahwa ternyata ada yang tidak beres dengan keluarga saya dan orang tua narsistiknya saya. Tetapi pertanyaannya adalah, apakah hanya anak scapegoat yang bisa mengalami kebangkitan? Tidak, karena anak golden child atau anak emas itu juga bisa menyadari bahwa keluarga yang dia tinggali itu adalah keluarga yang disfungsional. Pertanyaannya adalah, kalau seorang anak golden child atau anak emas yang menyadari hal tersebut dan terbangun, apa yang akan terjadi? Oke, mari kita bahas. Jadi teman-teman, kita tahu ya bahwa seorang narsistik itu ketika dia menjalani sebuah keluarga, dia akan membuat anak emas dan anak scapegoat, gitu ya. Kenapa dia bikin itu? Karena sebenarnya anak emas dan anak scapegoat itu adalah representasi dari keburukan dan kebaikannya dia. Segala kebaikannya dia, segala prototipenya dia curahkan kepada anak emasnya dia. Sedangkan semua hal yang dia benci dari hidup dia, segala keburukan dari diri dia yang dia tidak sukai, dia akan timpakan kepada anak scapegoatnya dia. Artinya adalah, dua figur tersebut dia ciptakan, itu tidak ada hubungannya dengan kualitas anak-anak tersebut. Hubungannya adalah itu untuk kepentingan si orang tua narsistik tersebut, sekaligus untuk mengontrol mereka. Oke? Nah, sebagai anak golden child, kamu akan tumbuh dengan pemikiran bahwa saya ini seorang yang spesial, gitu ya. Saya punya kualitas. Itulah kenapa saya disayang oleh orang tua saya, si narsistik. Dan adik saya atau kakak saya, si anak scapegoat, itu memang dalam tanda kutip lebih jelek dari saya, pribadi yang lebih buruk dari saya. Itulah kenapa dia menjadi sumber masalah. Dalam perkembangannya, teman-teman, kebanyakan anak golden child itu kemudian stay dengan ilusi tersebut. Mereka mempercayai itu seumur hidupnya mereka. Kenapa? Karena itu menguntungkan mereka kan sebenarnya. Jadi bagi anak emas, ketika mereka melihat tanda-tanda yang tidak beres misalnya, kebanyakan kasus anak-anak golden child itu mengabaikan hal tersebut. Mereka akan tetap berada di dalam kehidupan yang dimana mereka dipuja-puja, dianggap berhasil. Dan ketika mereka mempertahankan ilusi tersebut, mereka merasa bahwa diri mereka itu adalah seseorang yang spesial dan pantas untuk dipuja. Nah, di kebanyakan kasus, ya, anak-anak emas itu kemudian memang mereka akan menjadi narsistik juga. Kenapa? Ya, karena mereka adalah prototipe dari orang tua narsistiknya mereka. Nah, tetapi teman-teman, ada anak-anak emas itu yang kemudian berani untuk mengambil langkah yang sebaliknya. Ketika mereka kemudian mendapatkan pencerahan lah. Ini terkadang teman-teman prosesnya berbeda-beda ya. Ada yang kemudian mengalami momen kebangkitan dalam hidup, momen pembalikan hidup lah, di mana mereka kemudian mendapatkan pencerahan dan menyadari bahwa ternyata ada yang tidak beres di keluarga saya. Dan kemudian mereka mulai mencari tahu dan mengetahui tentang kedisfungsionalan keluarganya dia. Ada juga yang kemudian memang pelan-pelan secara bertahap dan kemudian mencari tahu tentang apa sih yang sebenarnya terjadi. Nah, ada yang kemudian menolak fakta tersebut, tetapi ada juga yang kemudian mau mengakui hal tersebut. Nah, ketika mereka menyadari hal tersebut, teman-teman, biasanya awal-awal itu mereka akan sangat syok dengan hal tersebut. Mereka biasanya masih akan berusaha denial akan hal tersebut, tetapi kalau hati mereka berbicara, mereka kemudian akan pelan-pelan menerima hal tersebut. Tetapi mereka memang harus melewati proses syok yang luar biasa. Kenapa mereka bisa syok? Ya, seperti kita bilang tadi. Orang anak emas itu mereka tumbuh dengan pemikiran dan percaya bahwa saya spesial, saya hebat, saya lebih baik dari anak scapegoat. Kan gitu. Nah, ketika mereka menyadari fakta yang sebenarnya, mereka mungkin akan merasa marah gitu. Mereka merasa kecewa, mereka melihat kenyataan bahwa ternyata status sebagai anak kesayangan dan anak kambing hitam itu semua nggak ada hubungannya dengan pribadinya saya dan kakak saya atau adik saya tersebut gitu. Ini semua hanya akal-akalan dan manipulasi dari orang tua narsistik saya tersebut gitu. Saya tidak lebih baik dari kakak saya atau adik saya tersebut. Dia juga tidak lebih buruk dari saya.
saya tidak lebih berprestasi, dia juga bukan sumber masalah. Semuanya hanyalah cara dari orang tua narsistik saya untuk memanipulasi kami dan mengontrol kami. Jadi apapun sebenarnya yang saya lakukan, tidak ada usaha apapun yang saya lakukan, memang keadaannya akan begini. Jadi saya dalam tanda kutip hanya sedikit beruntung ketika saya dipilih menjadi seorang golden child. Nah, rasa syok ini, teman-teman, itu biasanya kuat sekali ketika mereka awal-awal sadar. Rasa marah, rasa kecewa, rasa sedih, dan juga rasa bersalah dia kepada si anak scapegoat, gitu ya, bahwa dia selama ini ikut membuli, dia selama ini ikut melakukan abuse kepada anak scapegoat tersebut. Termasuk ketika misalnya dia jadi anak golden child, gitu ya, keistimewaan dia terhadap anak-anak yang lain itu runtuh seketika. Dia menyadari bahwa semuanya tuh nggak ada artinya. Saya hanya kebetulan saja ditempatkan di sini karena manipulasi dan kontrol dari orang tua narsistiknya saya. Nah, setelah fase syok tersebut, mulailah si anak golden child tersebut kemudian memulai pencarian jati diri dia yang sebenarnya. Mulai menjalani kehidupan di mana dia menjadikan diri dia itu sebagai penunjuk jalan yang sebenarnya. Kalau sebelumnya, semua kebutuhan emosional dia bergantung kepada si orang tua narsistik dan mungkin juga secara finansial, sekarang dia akan mulai mencoba untuk menemukan jati dirinya dia. Tetapi masalahnya adalah ini kan tidak mudah. Kenapa? Karena ingat, orang tua narsistiknya ketika kehilangan kontrolnya terhadap dia, mereka juga akan bereaksi, gitu ya. Jadi fase ini juga fase yang sangat berat bagi seorang anak golden child. Dia harus menemukan jati diri dia yang sebenarnya. Di satu sisi yang lain, dia harus menghadapi kemarahan dari orang tua narsistiknya dia. Dia harus mencari cara bagaimana caranya melarikan diri atau menjauh dari orang tua narsistiknya dia. Karena hanya itulah cara supaya dia bisa melepaskan kontrol dari orang tua narsistiknya kepada dia. Nah, fase-fasenya itu gimana? Ya, biasanya beberapa hal yang dialami ya. Yang pertama itu adalah krisis identitas, gitu ya. Artinya adalah mereka mulai bertanya-tanya ketika mereka percaya dulu bahwa saya itu adalah seseorang yang spesial, kini mereka mulai bertanya-tanya kepada diri mereka sendiri. Apakah saya memang benar-benar pantas dicintai? Apakah saya benar-benar istimewa atau tidak? Apakah saya benar-benar pantas mendapatkan cinta dari orang-orang sekitar saya? Gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, rasa bersalah, gitu ya, rasa bersalah kepada semuanya mungkin, gitu ya, terutama mungkin kepada saudaranya yang scapegoat, gitu ya, rasa bersalah bahwa dia selama ini ikut mengabuse, rasa bersalah bahwa dia tuh menjadi bagian dari sebuah sistem yang menghancurkan si anak scapegoat, gitu ya. Selain itu juga rasa bersalah terhadap anggota keluarga yang lain, bahwa sebenarnya dia mungkin merasa bahwa saya tuh sebenarnya nggak pantas dicintai sehebat ini. Kenapa? Karena ini adalah sebuah sistem keluarga yang salah, gitu. Yang lain, seorang anak golden child itu juga bisa mengalami shock paradigma yang sangat kuat, gitu ya. Artinya begini, selama ini mereka menganggap bahwa mereka tuh mendapatkan cinta tanpa syarat dari orang tuanya mereka, karena mereka spesial. Tetapi kemudian mereka baru menyadari bahwa ternyata saya dicintai selama ini, ya karena saya tuh punya manfaat untuk orang tuanya saya. Selama saya berprestasi, selama saya menurut apa yang mereka mau, mereka akan menyayangi saya. Artinya, cintanya mereka itu kondisional. Saya ternyata nggak punya cinta yang unconditional, cinta yang tanpa syarat. Artinya, saya itu sebenarnya dicintai karena kegunaannya saya. Saya tidak dicintai sebagai apa adanya saya. Dan itu menyebabkan shock yang luar biasa biasanya pada saat awal-awal bagi seorang anak golden child. Nah, rasa shock itu kemudian berkembang biasanya menjadi kemarahan dan kebencian. Kepada siapa? Ya yang pertama kepada orang tua mereka tersebut, gitu ya. Orang tua yang seharusnya menjadi pelindung, menjadi penunjuk jalan bagi mereka semua, justru menciptakan sebuah sistem yang sangat buruk, yang dalam tanda kutip sangat jahat dan menghancurkan mereka semua. Rasa marah dan rasa benci kepada orang tua mereka tersebut itu juga bercampur terhadap rasa marah dan rasa benci dia terhadap diri dia sendiri. Bahwa dia selama ini ternyata digunakan sebagai alat dan dalam tanda kutip tanpa sadar secara sukarela menjadi alat abuse kepada anggota keluarga yang lain, terutama keluarga dia yang menjadi scapegoat. Nah, melewati proses shock ini, teman-teman,
mulailah si anak golden child ini kemudian memulai perjalanan diri dia untuk mencari jati dirinya dia. Dia kemudian pelan-pelan mendefinisikan ulang hubungan dia dengan orang-orang sekitarnya dia. Kalau dulu misalnya dia bersikap secara arogan gitu ya, merasa diri dia spesial, merasa dirinya lebih daripada orang lain, mengikuti pola narsistik orang tuanya dia, sekarang dia mulai mencari jati diri dia yang asli, berusaha menumbuhkan empatinya dia, mulai menata kembali hubungan dia dengan orang-orang sekitarnya dia, tetapi dengan dasar yang berbeda. Mulai dengan pola kesetaraan dalam menjalin hubungan, saling memberi dan saling menerima. Selain itu, mereka akan mulai mencari jati diri mereka tentang apa yang mereka inginkan di dalam kehidupannya mereka. Jadi kalau selama ini mereka disetir oleh orang tua narsistiknya mereka, sekarang mereka mulai menentukan jalan mana yang ingin mereka tempuh di dalam kehidupannya mereka. Tetapi sekali lagi, ini tidak mudah karena orang tua narsistiknya mereka tidak akan serta-merta dengan mudah melepaskan mereka. Banyak kisahnya, teman-teman, anak-anak golden child yang sadar dan kemudian berusaha keluar dari cengkeraman orang tua narsistiknya mereka, tetapi kemudian berakhir di dalam keadaan mereka kembali lagi ke dalam lingkungan tersebut dan kembali menjalani kehidupan yang seperti dahulu. Kenapa? Karena kuatnya kontrol dari orang tua narsistiknya mereka dan bagaimana mereka kehilangan supply-supply yang membuat mereka itu tidak bisa bergerak di dalam kehidupannya mereka. Tetapi, kalau mereka berhasil melakukan hal tersebut, mereka akan punya kehidupan sendiri. Kehidupan yang mungkin lebih punya empati dan punya hubungan yang lebih baik dengan orang-orang sekitarnya dia. Seberapa sering seorang anak golden child itu terbangun? Ada 3 kemungkinan. Yang pertama, yang memang terbangun dan kemudian menemukan jati dirinya. Yang kedua, berusaha menemukan jati diri dia, tetapi kemudian kembali ke kehidupan yang lama. Dan yang terakhir, ada anak golden child yang memang tidak mau terbangun sama sekali.